Heboh, ramai-ramai pengunduran diri anggota PPS dan PPK di kota Surabaya, ini kata netizen. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video ringan, video yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan SPJ ataupun penyusunan rancangan anggaran biaya. Video ini saya buat untuk menanggapi sebuah berita yang dimuat di CNN Indonesia channel, ya, yang berjudul "Banyak yang mundur, KPU rekrut lagi TPS". Nah, namun bukan isi dari berita ini yang ingin saya komentari. Saya ingin justru mengomentari komentar-komentar yang ada di dalam kolom komentar dari channel YouTube ini. Jadi saya sudah baca-baca dan komentar-komentarnya membuat saya agak kaget ya, bahwa ternyata pemahaman orang terhadap TPS dan TPK ini masih banyak yang keliru. Baik, coba kita baca satu-satu. Yang pertama dari @santihani 7667, komentarnya seperti ini. Yang udah bertobat sebaiknya mengundurkan diri. Pemilu kemarin anggota KPU banyak yang mati, nggak jelas sebabnya. Nah, jadi kalau komentarnya hanya dikaitkan dengan banyaknya angka kematian di dalam pemilu yang kemarin, saya kira itu sah-sah saja ataupun tidak aneh ya. Tetapi yang aneh menurut saya adalah pernyataan di awal dari komentarnya ini, yang mengatakan yang udah bertobat sebaiknya mengundurkan diri. Nah, ini seakan-akan yang belum bertobat atau yang tidak bertobat silahkan menjadi anggota PPS dan PPK. Nah, kita tidak tahu apa maksud dari pernyataan saudari Santihani ini, yang membuat komentar seakan-akan anggota PPS dan anggota PPK itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin menurut dia tidak halal, sehingga orang-orang yang masuk menjadi anggota PPS ataupun PPK itu adalah orang-orang yang menurut dia belum bertobat. Dan ini di-like oleh dua orang, artinya ada orang yang like, ada orang yang setuju dengan pendapat Santi ini bahwa yang sudah bertobat sebaiknya mengundurkan diri. Nah, itu satu. Kemudian seterusnya, yang ini mudah-mudahan pemilu nanti KPU jujur. Ya, amin ya, kita aminkan semua. Walaupun saya minta maaf, terus terang saya membacanya ini juga masih tanda tanya juga apa maksud dengan ini, kata-kata seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, komentar dari @Muhammad Aprianto 3114, komentarnya seperti ini, teman-teman. Gaji berapapun juga tidak mau haram, dan dipastikan pemilu 2024 penuh kebohongan dan kecurangan. Nah, ini dia. Dan menurut saya komentar yang paling aneh ya. Yang pertama dia mengatakan gaji berapapun juga tidak mau, haram. Jadi menurut dia gaji PPS dan gaji PPK itu adalah tidak halal alias haram ya. Jadi mungkin saudara Muhammad Prianto ini tidak tahu dan tidak mengerti dari mana gaji PPS dan PPK. Jadi gaji PPS dan PPK ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sama dengan gaji pegawai negeri, baik pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan bahkan semua perangkat pemerintah. Nah, jadi kalau saudara Muhammad Aprianto ini menganggap bahwa gaji PPS dan PPK itu haram, tapi sama saja dia juga menuduh ada lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di instansi pemerintahan, baik sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, maupun tenaga-tenaga honorer lainnya. Ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan gaji dari APBN, gaji yang sama sumbernya dengan gaji PPS dan PPK. Dan kemudian kata-kata beliau selanjutnya, dipastikan pemilu 2024 penuh kebohongan dan kecurangan. Nah, ini yang lebih aneh lagi. Jadi pemilu masih ada beberapa bulan lagi, masih lama ya. Kita pemilu bulan 2, sekarang bulan 7, berarti dalam Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, masih ada 7 bulan. Tetapi saudara Muhammad Prianto ini sudah bisa memastikan bahwa pemilu akan penuh kebohongan dan kecurangan. Nah, ini mohon maaf bagi saya sendiri sebagai orang yang beragama. Agama sama sekali tidak mengajarkan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Pemikiran yang selalu berpikiran negatif, menganggap sesuatu yang belum tentu terjadi itu. Tapi sudah dipastikan seakan-akan bahwa itu akan terjadi. Dan ini juga sekaligus menggiring pemikiran masyarakat kita untuk selalu a priori terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian ini disukai, di-like oleh 3 orang, artinya ada orang yang like. Coba kita lihat balasan di bawahnya, apa komentar netizen yang lain, apakah dia setuju atau menolak pendapat saudara Muhammad ini.
Ya, jadi ini balasan dari Andre Fixon terhadap saudara Muhammad Prianto ya. Jawabannya seperti ini. Hati busukmu tak sebagus namamu. Terus ada emoji ketawa. Kalau Anies yang menang pemilu, KPU jujur atau tidak? Disertai dengan emoji ketawa. Jadi dia menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ed Muhammad Prianto ini dengan mengatakan hati busukmu tak sebagus namamu, yaitu jawaban dari Andre Fixon. Nah, kemudian tanggapan yang lain disampaikan oleh Ed Anton Budiko. Mundur karena disuruh nggak jujur. Nah, ini juga termasuk jawaban yang aneh ya, komentar yang aneh ya. Disuruh nggak jujur, sama siapa ini maksudnya nih? Nah, jadi silakan teman-teman PPS dan PPK yang menonton video ini, berikan komentar di bawah, di kolom komentar di bawah ya. Apakah memang, khususnya teman-teman yang sudah pengalaman di PPS sebelumnya, atau PPK sebelumnya, ada perintah-perintah dari atasan atau dari manapun juga untuk melakukan ketidakjujuran seperti yang dituduhkan oleh saudara Anton Budiko ini. Nah, kemudian selanjutnya komentar yang lain dari Yana Sundari 220. Komentarnya seperti ini. Masih mending benar-benar mengundurkan diri daripada cuma jadi beban orang lain dan nggak mau kerja, apalagi jadi ketua PPS. Ya, jadi saya kira ini komentar yang benar ya. Jadi daripada jadi beban, karena mungkin berhalangan ada tugas yang lain, lebih baik mengundurkan diri. Nah, kemudian yang lain masih ada jalan rezeki yang berkah. Nah, jadi pendapat ini disampaikan oleh Dex Gopek 4311. Jadi menurut dia masih ada jalan rezeki yang berkah. Ya, kita tidak tahu persisnya maksud dari perkataan ini. Apakah juga sama dengan pendapat sebelumnya yang menganggap bahwa pekerjaan PPK dan PPS itu adalah pekerjaan yang tidak berkah. Nah, kemudian yang seterusnya, takut seperti pemilu tahun kemarin, banyak kecurangan dan banyak yang mati. Petugas pemilu tahun 2024 takut tiba-tiba mati. Nah, kalau ini masih ada unsur pembenaran ya. Bisa saja teman-teman PPS dengan membaca-baca berita kejadian di tahun pemilihan dulu, kemudian mereka menjadi khawatir lalu mengundurkan diri. Nah, dan masih banyak lagi komentar ke bawah, dan saya sudah membacanya. Ini memang terbagi dua. Sebagian beranggapan bahwa yang mengundurkan diri itu karena takut dengan pengalaman tahun kemarin dengan banyaknya PPS yang mundur, dan juga sebagian berpendapat bahwa menurut mereka anggota teman-teman PPS dan PPK itu mengundurkan diri karena menganggap bahwa pekerjaan sebagai PPS dan PPK itu adalah pekerjaan yang tidak halal. Kita akan mendengar penjelasan dari Ketua KPU Surabaya terkait alasan pengunduran diri PPK dan PPS sesuai yang ada di dalam berita. Namun sebelumnya, saya sebagai seorang yang juga berkecimpung di lembaga penyelenggara pemilu tahun 2024, dan bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya, ingin memberikan pendapat bahwa berdasarkan pengalaman, pengunduran diri PPS dan PPK dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya anggota PPS atau PPK ikut seleksi penerimaan pegawai negeri, dan lulus, atau terpilih sebagai anggota KPU kabupaten atau provinsi, atau terpilih sebagai kepala desa dan lain-lain. Walaupun tidak ada larangan bagi anggota PPS dan PPK rangkap jabatan sebagai PPS atau kepala desa, tetapi bisa saja dengan alasan tidak bisa membagi waktu, maka mereka lebih memilih mundur dari anggota PPS atau PPK. Di sisi lain, harus dipahami juga bahwa sebelum penerimaan PPS dan PPK, mereka menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa sebagai penyelenggara pemilu, akan bersikap independen atau netral, dan tidak terlibat dengan partai politik minimal 5 tahun pada saat pendaftaran. Oleh karena itu, berhentilah menuduh penyelenggara pemilu sebagai penyelenggara yang tidak jujur, karena setiap penyelenggara terikat dengan sumpah jabatan. Kita akan bergabung dengan Pak Nur Samsi sebagai Ketua KPU Kota Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, ini kan ada yang mundur seperti ini, Pak. Itu gimana nanti, Pak? Jumlahnya berapa? Kemudian apakah bertambah atau bagaimana, Pak? Update-nya seperti apa? Kami di Kota Surabaya itu kan ada 31 kecamatan dikali 5, artinya ada 155 PPK. Nah, kalau kemudian ada yang mundur 5, saya pikir sebuah dinamika yang masih bisa dipahami. Bahkan undang-undang kan juga mengantisipasi ada PPK terpilih, kemudian ada PPK cadangan. Nah, berdasarkan data yang kami miliki sejak rekrutmen yang lalu, 5 orang PPK yang mundur ini kemudian langsung kami ganti dengan cadangan. Begitupun dengan PPS, jumlah 28 di 153 kelurahan itu pun langsung kami ganti dengan cadangan-cadangannya. Sehingga saya pikir sekalipun ada beberapa PPK tadi yang mundur, PPS yang mundur, tahapan terus berjalan dan tidak ada persoalan sebenarnya pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Baik. Kalau untuk alasannya seperti apa, Pak?
Sebagian besar dari 5 dan 28 itu karena mereka sudah tidak bisa membagi waktu lagi di pekerjaan yang lain, karena memang tidak ada syarat bagi PPK itu harus pekerjaan tunggal gitu kan, misalnya aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan dan seterusnya. Nah, mereka rata-rata kemudian tidak bisa membagi, sekalipun ada syarat kerja penuh waktu, tetapi memang kemudian dia bisa ada kerja di luar PPK sekalipun tidak harus formil gitu. Nah, mundur karena tidak bisa membagi waktu, tidak bisa membagi konsentrasi, menurut saya justru harus saya apresiasi, karena memang kalau kemudian tidak bisa membagi waktu ini dibiarkan begitu saja, justru yang terbengkalai adalah tahapannya. Tapi begitu mereka mundur, artinya kemudian ada pengganti baru dan justru kemudian bisa menstabilkan kembali pelaksanaan tahapan di setiap levelnya. Jadi sangat jelas bahwa alasan pengunduran diri teman-teman PPS dan PPK murni karena ada pekerjaan lain yang menyebabkan mereka tidak bisa membagi waktu. Semoga penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan lancar, dan bagi teman-teman PPS dan PPK, tetap semangat. Dukung channel kita ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar dapat berkembang, dan tetap eksis sebagai wadah berbagi informasi. Terima kasih sudah menonton.